Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 283, sebuah chapter yang terfokus pada cerita di dua tempat berbeda. Tapi perlu diingat bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi ini sendiri hanya bersumber dari terjemahan kasar bahasa Korea. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 283 dengan subjudul sementara Perang Besar yang sudah kami rangkum berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar. Gambar pertama, Asta diperlihatkan masih terbang di atas Majin Speed yang sebelumnya sudah dia kalahkan dengan Devil Union Mode. Dan di sini Asta sempat berkata, "Ayo pergi menuju kerajaan Speed." Tapi sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian Ki Modelo menjawab, "Walaupun kau bersamaku, kamu tidak akan bisa berpindah tempat dengan jarak yang sangat jauh jika tanpa bantuan Master Nahato." Ditambah lagi saat ini Master Nahato sedang dalam kondisi di mana dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Gambar kedua, Devil Union Mode Asta terlihat menghilang dan membuat Asta terjatuh. Lalu Asta sempat berkata, "Perubahanku terlalu cepat menghilang." Dan Ki Modelo langsung berkata, "Cepat gunakan pedang Demon Slayer untuk terbang." Kemudian terdengar ada suara seseorang yang berkata, "Kau sudah menjadi sangat kuat. Tapi benarkah kamu akan pergi tanpa kami?" Nah, disinilah Asta terlihat diselamatkan dengan sebuah sihir spasial saat dia terjatuh. Dan setelah dia menegakkan kepala, dia melihat ada 6 penyihir di depannya, di mana menurut kami, ke-6 penyihir tersebut adalah anggota Banteng Hitam. Lalu sebenarnya siapa sajakah 6 orang yang ada di depan Asta? Nah, karena minimnya informasi, kami sendiri baru bisa memastikan 3 orang. Pertama adalah Grey dan kedua adalah Vanessa, di mana kami bisa memastikan mereka berdua dari sepatu mereka. Kemudian yang ketiga adalah Finral, karena sihir spasial yang digunakan untuk menyelamatkan Asta memang digambarkan seperti sihir spasial milik Finral. Lalu untuk 3 orang yang lain kami sendiri belum bisa memastikannya. Dan setidaknya ada 5 orang yang menurut kami memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi 3 orang tersebut. Pertama adalah Henry, tapi perlu diketahui bahwa biasanya Henry tidak menggunakan sepatu. Kemudian yang kedua adalah Gouge, tapi kami sendiri merasa sedikit ragu karena sebelumnya Gouge masih dirawat karena luka yang diterima dari serangan Dante. Kemudian kemungkinan ketiga sampai kelima adalah Magna, Zora, dan juga Gordon, di mana mereka bertiga memang memiliki kemungkinan untuk menemani Asta pergi menuju kerajaan Speed. Tapi sayangnya belum ada fakta kuat yang mendukung hal ini. Gambar ketiga, para warga sipil kerajaan Speed diperlihatkan mulai diserang oleh iblis inferior, dan para anggota pasukan perlawanan kerajaan Speed terlihat berusaha melindungi para warga dengan semua yang mereka miliki. Gambar keempat dan kelima, Sally, Valtos, Seke, dan juga Maksa diperlihatkan bekerja sama untuk melindungi warga sipil, di mana Maksa atau Makusa menggunakan sihir salju miliknya untuk menciptakan semacam tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan keberadaan warga sipil dari para iblis inferior. Sally bertugas sebagai pembawa warga sipil ke dalam sihir Makusa dengan sihir gel miliknya. Sedangkan Seke dan juga Valtos bertugas untuk memasukkan sebanyak mungkin warga sipil ke dalam sihir Makusa dengan memanfaatkan sihir ruang milik Valtos. Gambar ke-6 dan ke-7, di saat Sally dan yang lain serta para pasukan perlawanan mulai terdesak oleh para iblis inferior, Fuegoleon kemudian datang bersama dengan roh sihir Salamander dan menggunakan sihir api yang diperkuat dengan kekuatan Salamander untuk membakar para iblis inferior. Dan di sini Fuegoleon sempat berkata, walaupun dia adalah penyihir dari kerajaan lain, tapi dia tetap memiliki keinginan untuk melindungi warga sipil di kerajaan Speed. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Fuego diperlihatkan mulai bekerja sama dengan pasukan perlawanan untuk melindungi warga kerajaan Speed, di mana Fuego memilih untuk melindungi mereka dengan cara menyerang para iblis inferior dari atas dengan menaiki Salamander.
Gambar ke-8 dan ke-9, karena jumlah warga sipil yang harus diselamatkan terlalu banyak dan karena jumlah iblis inferior yang terus bertambah, Fuego dan pasukan perlawanan mulai diperlihatkan kewalahan menahan serangan dari iblis inferior. Dimana dari apa yang kami lihat, Fuego bisa kewalahan karena dia tidak bisa mengeluarkan sihir api dengan kekuatan penuh. Karena jika dia mengeluarkan sihir api dengan kekuatan penuh, maka sihir tersebut bisa melukai para warga sekaligus melukai penyihir yang berada di sekitarnya. Kemudian karena jumlah iblis inferior yang mereka hadapi terus bertambah, membuat pertahanan pasukan perlawanan yang diperkuat oleh Fuego Leon terlihat mulai tertembus oleh para iblis inferior, di mana hal ini sudah membuat 2 anggota pasukan perlawanan terkena serangan dan 1 warga kerajaan Spade hampir tersambar oleh iblis inferior yang memiliki kemampuan untuk terbang. Gambar ke-10, sesaat sebelum 2 anggota pasukan perlawanan dan 1 warga kerajaan Spade terbunuh oleh iblis inferior, tiba-tiba muncul sebuah serangan sihir jarak jauh yang mengenai 3 iblis inferior. Dan uniknya di sini, serangan sihir jarak jauh tersebut tidak melukai pasukan perlawanan dan warga Spade, di mana serangan ini terkesan hanya melukai iblis inferior. Oh ya, saat serangan sihir jarak jauh ini dilepaskan, terdapat 3 array yang tercipta di tubuh pasukan perlawanan dan warga Spade. Dan sepertinya 3 array inilah yang sudah membuat anggota pasukan perlawanan dan warga Spade tidak terluka karena serangan sihir jarak jauh tersebut. Gambar ke-11, Noel dan yang lain akhirnya sampai di kerajaan Spade bersama dengan para Spirit Guardian sekaligus bersama dengan Patri. Dan sampai sejauh ini belum ada penjelasan bagaimanakah cara mereka sampai ke tempat tersebut, entah dengan semacam sihir spasial atau mereka hanya terbang dari kerajaan hati. Lalu setelah melihat sebuah sihir jarak jauh yang digambarkan di gambar ke-10, Fuego kemudian menjelaskan bahwa sihir tersebut tidak melukai manusia dan hanya melukai iblis inferior. Sedangkan Noel yang tiba di tempat tersebut kemudian berkata, "Kami tidak akan membiarkan kalian melakukan sesuka hati kalian di dunia manusia." Kemudian bila ada yang bertanya siapakah orang yang sudah melepaskan sihir jarak jauh di gambar ke-9, maka kami akan menjawab kalau kami sendiri belum bisa memastikan hal tersebut. Dan setidaknya berikut ini adalah petunjuk yang sudah diberikan oleh sang autor. Petunjuk pertama, sihir jarak jauh tersebut digambarkan layaknya sihir petir, dan penyihir yang bisa menggunakan sihir petir di antara penyihir yang datang bersama Noel hanyalah gajah dan juga Luck. Petunjuk kedua, saat sihir jarak jauh tersebut muncul, terlihat ada 3 array yang tercipta, dan ini menandakan bahwa pengguna sihir tersebut adalah penyihir yang sudah menguasai teknik array atau runes. Petunjuk ketiga, hanya ada 3 orang dari kelompok Noel yang terkesan sudah mengaktifkan sihir mereka. Pertama adalah gajah, kedua Luck, dan ketiga adalah Noel itu sendiri. Lalu berdasarkan dari 3 petunjuk yang sudah diberikan, menurut teman-teman siapakah orang yang sudah mengaktifkan sihir jarak jauh tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.